Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Medita Nur Rahmawati, NIM 1918116. Di sini saya akan menemukan sebuah aplikasi yaitu dari soal responsi dengan kode A14 mengenai pendaftaran ujian. Di mana di dalam pendaftaran ujian ada dua fitur, yaitu fitur login sebagai user dan fitur login sebagai admin. Kemudian di dalam login user, seorang mahasiswa itu akan menginputkan username dan password sebanyak 3 kali. Maka jika 3 kali itu gagal, akan muncul sebuah alert atau notifikasi yaitu akun telah terblokir dan langsung diblokir. Kemudian jika berhasil, maka akan langsung ke arah pendaftaran ujian. Oke, langsung saja. Di sini merupakan tampilan awal ketika kita mengklik sebuah icon aplikasi bernama Responsivoy. Ini akan muncul yang pertama kali yaitu splash screen. Tampilannya seperti ini, di mana gambar ini kita ambil dalam Drawbell. Ini Drawbell dengan nama Learning. Nah, untuk memanggil kelasnya kita ke Splash Activity. Nah, ini dari kelas Splash Activity untuk memanggil activity main, tampilan splash screen tadi. Itu kemudian jika sudah ke dalam splash screen atau splash activity, maka akan diarahkan ke dalam menu tampil. Nah, ini merupakan tampilan dari menu tampil. Setelah splash activity berjalan, akan muncul seperti ini. Di dalam menu tampil ini terdapat dua login, yaitu ada login admin sebagai admin, kemudian ada login user, yaitu sebagai mahasiswanya. Di sini menggunakan linear layout yang di dalamnya terdapat image view untuk menampilkan gambar ini, yaitu kita panggil di dalam Drawbell, kita ambil di sini dengan nama CTG. Kemudian ada text view, ini untuk menuliskan tulisan pendaftaran ujian. Kemudian ada dua button. Yang pertama yaitu button login admin. Di sini ada on click yaitu admin. Jika kita mengklik admin, akan muncul ke dalam login admin. Kemudian di sini ada login user atau mahasiswanya nanti. Jika kita klik login user dengan kode seperti ini, on click user, maka akan diarahkan ke dalam login mahasiswa atau login usernya. Nah, kita panggil di dalam menu tampil Java. Nah, ini tampilan dari, ini codingan dari menu tampil Java atau kelas menu tampil. Di sini kita panggil activity menu tampil yang XML tadi. Kemudian di sini kita buat fungsi untuk agar bisa dilakukan on click. Jika kita klik login admin, akan diarahkan ke dalam login admin. Kemudian jika kita mengklik user atau login user, akan diarahkan ke login user. Selanjutnya kita akan ke dalam login user. Ini. Nah, jika kita mengklik login user tadi, akan diarahkan ke dalam tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilannya. Nah, ini tampilannya di mana di sini memakai gambar sama image view. Kita panggil di dalam Drawbell dengan nama icon login. Kemudian di sini ada kita memasukkan username dan password. Kita memasukkan username ini seperti ini dengan memanggilnya dengan ID text user yang ada di main nanti. Kemudian ada password. Kita menuliskan password untuk menuliskan sebuah password. Kemudian ada confirm password. Nah, di sini juga ada button reset. Kemudian ada button login. Seperti ini. Oke, ini akan dipanggil di dalam
login user ini. Nah, codingannya seperti ini, yaitu login user, di mana mahasiswa nanti jika menginputkan 3 kali salah, maka akun akan terblokir. Oke, di sini kita panggil, kita buat deklarasinya dengan edit text, yaitu dengan text user dan text password. Kemudian buttonnya kita panggil button login dengan dibatasinya 1, kemudian kita panggil tampilannya di dalam login user tadi, di dalam XML. Kemudian kita buat seperti ini untuk memanggilnya. Jika ini tag user, akan ke dalam tag user tadi yang ada di dalam codingan login user ini, tag user, maka akan diarahkan ke dalam sini. Oke, selanjutnya kita buat on click-nya untuk mengatur atau menyeting bahwa jika 3 kali gagal maka akan terblokir. Kita buat dulu perulangannya dengan kita batasi 4. Jika kita masukkan username mahasiswa, kemudian passwordnya mahasiswa, itu akan berhasil, akan muncul notifikasi login berhasil. Kemudian akan diarahkan ke dalam fragmen beranda. Jika nanti gagal, ada yang gagal, maka akan ada sebuah alert tulisan gagal login ke berapa. Misal kita klik 1 akan muncul gagal login ke 1, 3, 2, 2. Kemudian jika kita udah mengklik 3 kali, itu akan muncul notifikasi seperti ini, yaitu akun telah terblokir. Kita batasi dengan 3 kali. Oke, kemudian jika sudah melakukan login, maka akan diarahkan ke dalam menu beranda. Nah, ini tampilan menu beranda dari mahasiswa untuk melakukan pendaftaran ujian online. Di sini ada fitur menu tata cara pendaftaran, kemudian ada form pendaftaran ujian. Ini isinya nanti untuk menginputkan sebuah nama, NIM, dan prodi. Ini untuk mencetaknya. Kita panggil di dalam kelas fragmen beranda. Seperti ini codingannya. Kita klik form pendaftaran ujian, maka kita akan diarahkan ke dalam bagian dari form pendaftaran ujian dengan on klik daftar. Kita buka fragmen beranda. Nah, kita panggil di sini. Jika kita mengklik daftar tadi, maka akan diarahkan ke dalam main activity yang isinya sebuah form atau sebuah tabel-tabel untuk menginputkan identitas. Kemudian jika kita klik cetak, ini untuk mencetak data yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian jika kita mengklik gambar dari cara atau tata cara, akan diarahkan ke dalam tata cara pendaftaran. Ini untuk menginputkan mana ya? Ini, daftar ujian. Nah, ini untuk membuat sebuah form dari daftar kita mendaftar ujian sebagai mahasiswa. Nanti kita klik ini tambah, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini merupakan form untuk mengisi pendaftaran ujian, yaitu ada nama lengkap, NIM, kelas, dan prodi. Itu dipanggil dalam kelas buat. Nah, seperti ini. Kita panggil di sini, kita tulis menggunakan insert, menggunakan database SQLite. Nah, jika kita sudah menambahkan, maka kita juga bisa melihat tata cara daftar sebelum itu. Seperti ini tampilannya. Nah, pendaftaran ujian. Nah, seperti ini. Ini untuk data cara daftar. Kemudian jika kita ke kelasnya, ini kelasnya untuk tata cara daftarnya.
Oke, selanjutnya di sini ada login admin, di mana nanti admin akan melakukan login terlebih dahulu jika kita mengklik button login admin. Di sini terdapat image view untuk menampilkan gambar seperti ini. Kemudian ini kita pakai tag view untuk menuliskan tulisan seperti itu. Kemudian ada username dan password. Username ini kita buat ID tag user untuk dipanggil. Kemudian kita arahkan ke dalam login admin. Nih, seperti ini. Di sini saya sudah menentukan username dan passwordnya, yaitu admin, kemudian passwordnya admin. Ini untuk memanggil tampilan dari login admin tadi. Ini untuk memanggil text view atau text user passwordnya di dalam ini. Nih, username yaitu tag user, kemudian ada passwordnya text password ID-nya. Lanjut di sini jika kita menuliskan username dan passwordnya benar, maka akan diarahkan ke dalam olah admin. Di dalam olah admin ini nanti kita bisa menghapus dan mengupdate data. Jika username dan passwordnya yang diinputkan salah, akan muncul seperti TOAS atau notifikasi seperti username dan password salah. Ini ada siklus kehidupannya juga, seperti resume, pause, dan stop. Selanjutnya kita ke dalam olah admin. Di dalam olah admin ini, tampilan setelah kita telah login. Nanti akan muncul seperti ini, yang berisi daftar-daftar mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ujian. Di sini ada item-itemnya untuk daftar-daftarnya. Ini dengan list view, kita buat dengan list view. Selanjutnya kita akan panggil ke dalam olah kelas admin di sini. Nah, ini kelas dari olah admin. Seperti ini. Di sini ada 3 fitur, yaitu kita bisa melihat, admin bisa melihat data mahasiswa, kemudian admin bisa mengupdate mahasiswa atau datanya, kemudian bisa menghapusnya juga. Ini kita buat pemanggilannya, misal jika kita mengklik lihat data, maka akan memunculkan daftar-daftar mahasiswa tadi. Kemudian jika kita mengklik update, nanti akan muncul, kita bisa mengubah data-data mahasiswanya tadi. Dan di sini juga kita bisa menghapus data mahasiswanya. Selanjutnya di sini daftar ujian. Ini merupakan form untuk melakukan pendaftaran ujian mahasiswanya tadi. Kan admin hanya bisa melihat data mahasiswanya. Kemudian di sini di dalam olah admin ini seperti ini. Ini merupakan kelas untuk melakukan update agar bisa kita ubah datanya. Update-nya nanti tampilannya seperti ini. Bentar. Nanti kita panggil dalam kelas update, tampilannya seperti ini. Kita bisa mengupdate-nya. Nah, untuk running-nya saya akan menjelaskannya. Sekian dari presentasi responsi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mendemokan aplikasi dari yang telah saya jelaskan codingannya tadi mengenai pendaftaran ujian, di mana di sini ada 2 fitur, yaitu login admin, kemudian ada login user. Login user ini yang melakukan yaitu seorang mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran ujian. Oke, lalu kita klik. Ini tampilannya seperti ini. Kita masukkan username yaitu mahasiswa,
kemudian password, kita salin aja. Passwordnya yaitu mahasiswa. Nah, biar cepat. Kemudian confirm password. Nah, sesuai soal, jika mahasiswa melakukan login 3 kali, maka akan muncul alert yaitu akun telah terblokir. Kita coba. Di sini saya memasukkan username yaitu mahasiswa. Kita login, yaitu akan muncul alert gagal login ke 1. Kemudian kita klik lagi login, gagal login kedua. Kemudian kita klik lagi, gagal login ketiga. Kita klik lagi, akun telah terblokir. Jadi akun ini telah terblokir karena kita masuk ke dalam login gagal 3 kali. Oke, langsung saja kita mulai dengan password dan username yang benar, yaitu mahasiswa. Ini tampilan beranda dari menu untuk mahasiswa, di mana mahasiswa dapat melakukan pendaftaran ujian, kemudian melihat tata cara pendaftaran, kemudian ada cetak kartu ujian. Kita mulai dari tata cara pendaftaran. Ini seperti ini tampilannya. Kemudian kita ke form ujian. Di dalam form ujian ini kita menginputkan nama lengkap, kemudian NIM, kelas, dan prodi. Kita coba. Nama lengkapnya yaitu Puspita Nur Rahmawati. NIM-nya yaitu 1918115. Dari kelas C, prodi teknik kimia. Nah, kita daftar. Nah, si Puspita Nur Rahmawati ini sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti ujiannya. Kita juga bisa melihat datanya seperti ini datanya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita juga bisa di sini ini untuk mahasiswa bernama Tara Medita. Di sini ada cetak kartu ujian dengan mencetak nama yaitu Tara Medita Rahmawati. Kemudian NIM-nya segini, kelas B dari prodi Teknik Informatika. Itu merupakan tampilan dari fitur mahasiswanya. Kemudian kita ke admin. Di dalam admin, yaitu bisa menghapus dan mengedit data. Kita masuk dengan username admin, kemudian passwordnya admin. Jika kita salah masukkan, maka akan muncul tulisan seperti ini, username dan password salah break. Kemudian username-nya admin, kita login. Admin, login. Nah, tampilannya seperti ini. Data yang sudah mendaftarkan ujian tadi. Kita ingin melihat data mahasiswanya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan update. Nah, kita update, ini namanya Rahmawati. Kita update. Nah, sudah terupdate. Kita juga bisa menghapusnya, yaitu menghapus Puspita. Datanya sudah terhapus. Ini merupakan fitur-fitur yang bisa dilakukan oleh admin dalam panitia pendaftaran ujian. Itu tadi runningan dari aplikasi pendaftaran ujian.